hebat, salam semangat. Selamat berjumpa kembali dengan saya Farida, CGP Angkatan ke-7 dari Kabupaten Pamekasan. Kali ini saya akan memaparkan tentang keterkaitan antar materi pada modul 1.1, yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2, dan pada modul 1.3 menjelaskan tentang visi guru penggerak, kemudian budaya positif pada modul 1.4. Keempat modul ini saling berkaitan satu sama lain. Pada modul 1.1, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani, dengan tujuan untuk menuntun segala kodrat anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu ataupun sebagai masyarakat. Kemudian pada nilai dan peran guru, tentunya kita harus mengambil peran sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid, sehingga nanti ketika pada menentukan visi kita akan mudah. Jika guru penggerak telah memiliki nilai dan peran penggerak, maka akan mudah untuk mewujudkan visi yang disusun berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Guru penggerak memiliki visi yang terukur, konkret, sistematis, dan terencana yang membutuhkan profil pelajar Pancasila. Kemudian pada modul 1.4 tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Yaitu suatu pembiasaan yang bernilai positif, di mana di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Lalu, keempat modul ini tujuan akhirnya adalah memunculkan murid dengan karakter profil pelajar Pancasila, sehingga di sekolah-sekolah nantinya akan banyak bermunculan generasi emas dengan karakter yang luar biasa. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya terus melakukan inovasi demi terwujudnya pendidikan yang berpihak kepada murid. Karena itu, saya menyusun program melalui Bagja. Bagja yang berorientasi pada elemen profil pelajar Pancasila. Langkah-langkah Bagja pada prakarsa perubahan diharapkan mampu menciptakan budaya positif untuk ekosistem pendidikan, khususnya untuk murid. Saya juga berperan aktif dalam menciptakan budaya positif, diantaranya disiplin positif, posisi kontrol restitusi, dan membuat keyakinan kelas dengan memperhatikan nilai-nilai pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian, pada budaya positif ini, kita akan membentuk komunitas praktisi di sekolah. Diana Gosen menyebutkan dalam bukunya Restructuring School Discipline tentang 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi tersebut, yang paling baik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Karena nilai ini mampu menjadi motivasi intrinsik dan mempunyai jangka panjang yang baik. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan melandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Membuat keyakinan kelas untuk menciptakan budaya positif.
sebaik-baiknya, sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Posisi kontrol terdapat 5. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, yang paling baik dan ramah anak adalah sebagai manajer. Kemudian segitiga restitusi mempunyai 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Konsep-konsep yang saya pelajari pada modul 1.4 tentang budaya positif memberikan pandangan baru dan penyegaran terhadap konsep-konsep salah yang saya yakini dan pahami selama ini. Hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan, yaitu tentang penghargaan. Sebelum belajar modul 1.4, saya kira dengan memberikan reward adalah tindakan yang tepat dan memotivasi siswa untuk lebih giat belajar. Hal ini saya sering lakukan mulai dari awal mengajar hingga saat ini sebelum ikut CGP. Namun kenyataannya penghargaan justru sama seperti menghukum seseorang. Penghargaan berlaku untuk jangka waktu yang pendek dan menjadikan seseorang melakukan sesuatu karena imbalan. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang didapatkan serta kehilangan motivasi dari dalam. Penghargaan juga dapat merusak hubungan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya akan merubah paradigma yang salah selama ini tentang stimulus respon teori kontrol, membuat keyakinan kelas, dan menghilangkan penghargaan. Saya juga akan berusaha memenuhi kebutuhan dasar murid-murid dan memposisikan sebagai manajer. Jika ada kejadian di kelas maupun sekolah, saya akan mengadakan restitusi dengan siswa yang bermasalah, sehingga kami menjadi nyaman belajar di sekolah. Budaya positif dapat diterapkan dalam keseharian. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Materi pada modul 1.4 tentang budaya positif sangat membantu saya dalam mempraktikkan budaya positif di kelas. Saya mengadakan perubahan secara pelan-pelan. Pada awal kelas, kami sudah membuat peraturan kelas yang disepakati bersama-sama. Tetapi, saya membuat ulang dan menggantinya dengan keyakinan kelas. Sangat berbeda tanggapan murid ketika diajak membuat keyakinan kelas. Mereka nampak lebih. Saya juga menerapkan segitiga restitusi pada anak yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Sangat berbeda hasil mengatasi masalah dengan segitiga restitusi dengan cara konvensional. Cara konvensional yaitu mendata kesalahan, menghakimi, membuat perjanjian, dan diberi sanksi. Melalui segitiga restitusi, anak tidak merasa dihakimi, tetapi menyadari kesalahannya, mencari solusi, dan berusaha menjadi lebih baik. Sedangkan cara yang konvensional, anak cenderung melindungi dirinya, tidak jujur, bahkan mencari kesalahan orang lain, dan cenderung dendam, baik itu dendam pada teman maupun pada guru. Perubahan ke arah positif dengan cara yang konvensional ini sangat sulit karena tidak ada motivasi dari dalam yang menyadarkan dirinya menuju ke arah yang lebih baik. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya sangat bersyukur, merasa beruntung, bahagia, dan merasa tertantang untuk
untuk selalu menerapkan budaya positif di sekolah saya dan menularkannya ke komunitas praktisi yang ada di sekolah saya. Saya juga berniat menularkan pada wali murid saya melalui kegiatan paguyuban orang tua atau POD di kelas saya. Saya merasa lebih bisa mengontrol diri dan yang pasti, saya sebagai guru merasa lebih disayangi oleh murid-murid saya daripada sebelumnya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Apakah ada yang perlu diperbaiki? Penerapan konsep yang sudah baik yang saya lakukan adalah menempatkan diri saya di posisi sebagai manajer dan pelaksanaan segitiga restitusi dalam menanamkan budaya positif. Hal ini dibuktikan dengan mulai munculnya motivasi intrinsik pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian, yang perlu diperbaiki adalah dalam penyusunan konsep pengimbasan budaya positif pada rekan sejawat saya di sekolah. Pengalaman dalam menerapkan segitiga restitusi pada murid saya yang bertengkar. Melalui segitiga restitusi ini, murid saya mengalir menceritakan peristiwa yang dialami dan dilakukannya tanpa ada rasa beban takut dimarahi. Dalam hal ini saya merasa saya menjadi the real kind and nice teacher. Saya senang dan semakin semangat untuk menjadi agen perubahan kebaikan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, yang paling sering saya pakai adalah posisi sebagai teman, kadang pemantau, dan sesekali sebagai pemberi rasa bersalah. Saya merasa tindakan saya sudah edukatif dan berdampak baik. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sejujurnya, saya merasa sedih ketika harapan perubahan pada murid saya tidak tampak seperti yang saya harapkan. Sering saya bertanya-tanya dalam hati, bagian manakah yang salah? Ternyata setelah mempelajari modul ini, saya salah besar. Sekarang saya menempatkan diri saya sebagai posisi murid. Perbedaannya adalah setelah saya menempatkan posisi saya pada manajer, saya merasa menemukan jawaban yang dulu saya selalu tanyakan. Banyak sekali perbedaannya. Perubahan yang sangat signifikan ke arah yang lebih baik. Munculnya kesadaran dalam diri murid dalam mempraktikkan nilai-nilai kebajikan. Anak-anak tidak lagi merasa takut, rasa bergantung dengan hadiah. Sebelum menjadi CGP, saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan hidup saya. Saya masih melakukan dengan cara yang konvensional, mempertemukan yang bermasalah, menanyakan, mendata, kemudian ada penekanan pada rasa bersalah. Saya mengenal segitiga restitusi setelah mempelajari modul 1.4 dan saya menerapkan pada murid saya di sini. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah? Selain konsep yang ada pada modul 1.4, saya ingin mempelajari tentang cara mengambil keputusan. Hal ini sulit bagi saya, karena saya kadang mengedepankan rasa tidak enak, dan saya tahu ini tidak sepenuhnya baik. Demikianlah pemaparan saya tentang keterkaitan materi pada modul 1.4. Semoga bermanfaat. Bapak Ibu Guru, salam semangat. Bergerak, bergerak,